Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan UTS kami yang berjudul Sistem Pakar Pendeteksi Penyakit Umum pada Manusia menggunakan metode format chaining. Saya sendiri yaitu Aldio Syaputra Amrintro bersama partner saya Adam Gilang Ramadan akan mulai menjelaskan hasil dari kerja UTS kami. Yang pertama, di sini studi kasus. Detail kasus. Sistem pakar merupakan sistem yang dapat menirukan penalaran seorang pakar yang memiliki keahlian pada bidang pengetahuan tertentu. Setiap manusia pasti pernah terserang penyakit. Itu bisa disebabkan karena setiap individu memiliki aktivitas, sistem daya dan tubuh, gaya hidup, konsumsi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Ketika sistem kekebalan tubuh lemah atau bermasalah, maka tubuh dapat lebih rentan untuk terserang penyakit. Dengan beragamnya informasi kesehatan dan penanganan medis yang perlu diketahui, maka diperlukan informasi terkait gejala apa saja yang diderita oleh pasien, sehingga dapat mengetahui jenis penyakitnya dan bagaimana menanganinya sebelum ditangani secara medis oleh dokter. Sementara, tidak semua manusia mengetahui jenis penyakit yang telah menyerangnya. Alasan: membantu mendeteksi penyakit umum pada manusia dengan cara user memasukkan gejala-gejala yang mereka rasakan pada saat itu. Penulis bertujuan untuk merancang sebuah sistem pakar yang dapat membantu manusia untuk mendeteksi penyakit apa yang menyerangnya. 2. Kaidah aturan produksi. Daftar penyakit. Kode P1 yaitu penyakitnya demam berdarah, P2 malaria, P3 chikungunya, P4 kaki gajah, dan P5 demam penyakit. Untuk tabel keputusan akan dijelaskan oleh partner saya. Di sini yang kedua terdapat tabel keputusan atau database fakta. Yang mana tabel keputusan ini berisi nama penyakit dan juga gejalanya. Dan di sini kami menggunakan kode pada setiap gejala-gejala penyakit, yang mana K1 berisi demam mendadak tinggi, K2 demam tiba-tiba turun, K3 kebocoran pembuluh darah, dan K4 sakit kepala berat. Yang mana ketika salah satu penyakit memiliki gejala tersebut, kami memasukkan kode Y yang berisi ya, dan juga kode T yang berarti tidak. Seperti itu terusnya untuk penyakit-penyakit yang lainnya. Lalu yang selanjutnya terdapat mesin inferensi. Mesin inferensi merupakan proses untuk menghasilkan informasi dari fakta yang diketahui atau diasumsikan. Dalam penelitian ini, metode inferensi yang digunakan adalah forward chaining. Nah, di sini yang paling atas itu terdapat K1, K2, sampai K4. Yang mana tadi telah dijelaskan sebelumnya, itu adalah kode untuk gejala penyakit. Lalu di bawahnya terdapat R1, R2, sampai R5. Yang mana ini berisi aturan produksi atau bisa disebut juga rule. Contohnya, salah satu yang akan saya jelaskan itu adalah R1. R1 di sini berisi tentang aturan produksi untuk penyakit demam berdarah, yang mana gejala yang dialami untuk penyakit ini yaitu terdapat K1 yang berarti demam mendadak tinggi, K2 demam tiba-tiba turun, dan K3 kebocoran pembuluh darah. Begitu pula untuk R2, R3, dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya adalah aturan produksi atau rule, yang mana tadi terdapat kodenya di atas, R1 sampai R5. Berikut aturan berdasarkan pada tabel keputusan yang telah didapatkan. Nah, di sini kami menggunakan kode R1 sampai R5 yang mana telah kami jelaskan sebelumnya. R1 aturannya adalah if demam mendadak tinggi 38 sampai 40 Celcius, N demam tiba-tiba turun, N kebocoran pembuluh darah, then demam berdarah. Jadi ketika user memilih gejala demam mendadak tinggi, demam tiba-tiba turun, dan kebocoran pembuluh darah, maka hasil yang keluar akan penyakit demam berdarah. Begitu pula R2, if demam tiba-tiba turun, dan malaria. Maka ketika user memilih gejala demam tiba turun, maka penyakit yang keluar adalah malaria. Begitu pula untuk R3, R4, dan R5.
Seperti itu. Metode Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Metode inferensi, forward chaining. Forward chaining merupakan sebuah metode yang melakukan pelacakan ke depan, dimulai dari sekumpulan fakta dan berakhir di kesimpulan. Metode ini kebalikan dari metode backward chaining. Metode forward chaining bermula dari fakta-fakta yang sudah diketahui atau ditetapkan dalam suatu sistem pakar, kemudian menggunakan premis yang ditentukan oleh user, yang nantinya premis-premis itu akan disesuaikan dengan fakta-fakta tadi menggunakan suatu aturan tertentu. Hasil proses ini akan menghasilkan fakta-fakta baru yang nantinya akan digunakan untuk melanjutkan proses dan mendapatkan kesimpulan akhir setelah tidak ada lagi aturan yang premisnya cocok dengan fakta. Mungkin sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.